Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin rangkuman manga Tenet Setara dan OG sebelumnya, yaitu lanjut ke part 50-nya. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Masih melanjutkan pertarungan sebelumnya, di mana saat itu Lloyd dan Mimi akhirnya sampai di sebuah dunia yang kelihatannya punya peradaban yang cukup maju. Yaitu setelah sebelumnya mereka saling beradu serangan dan sampai melintasi beberapa dunia. Sepertinya memang benar kalau saat ini mereka berada di bumi, yaitu di samping menara Tokyo yang ada di Jepang. Saat itu mereka pun terus selanjut memberikan hantaman dan serangan satu sama lain. Sampai akhirnya Lloyd yang kakinya berhasil ditangkap oleh Mimi itu langsung dilemparkan ke samping dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan akhirnya Lloyd itu mendarat di sebuah toko buku yang dimana tokonya itu menjual komik shonen jump gitu cuy. Tapi kan tentu sampai menghancurkan sebagian toko itu. Jadi sang pemilik toko yang melihat itu pun langsung kaget dan sangat panik. Karena di dunia itu sepertinya memang gak ada sihir atau hal-hal semacam itu. Jadi dia pun mengira kalau Lloyd yang baru saja menabrak tokonya dengan cara seperti itu sebagai pencuri. Tapi untung aja benturan keras itu gak sampai melukai sang pemilik toko. Nah, sedangkan Lloyd yang langsung berdiri dan berjalan ke arah depan malah menemukan satu komik di toko itu yang di samping komiknya itu ada gambar Lloyd dan Shiro. Ya mungkin itu komik dari anak OG itu sendiri. Tapi sama Lloyd komik itu malah berniat dia ambil dan dia umpetin di dalam bajunya. Makanya sang pemilik toko itu pun sampai mengira Lloyd sebagai sang pencuri yang dinamis. Nah sedangkan tidak jauh dari tempat itu saat itu Mimi pun langsung mencari Lloyd. Begitu darinya menyadari kalau mereka sudah memasuki dunia ini. Soalnya orang-orang di dunia itu sepertinya memang tidak terbiasa dengan hal-hal gila seperti sihir dan juga makhluk aneh seperti Mimi. Saat itu dua mbak-mbak yang lewat dan melihat Mimi aja kelihatan sangat kaget dan sempat mengira Mimi sebagai robot kotak. Tapi ternyata Mimi itu udah sering mengunjungi dunia ini, makanya dia langsung paham tentang situasinya. Kata Mimi lumayan sulit untuk menggunakan sihir di dunia ini, tapi mungkin maksudnya itu karena jika sampai melakukannya dan mereka sampai melanjutkan pertarungan di dunia itu, maka bakal langsung menimbulkan kehebohan dan tentunya bakal ada banyak korban yang terkena imbas dari pertarungan mereka. Sedangkan orang-orang di dunia itu sendiri nggak pernah melihat adanya hal-hal aneh seperti itu. Jadi Mimi itu kayak berusaha menjaga aja supaya nggak sampai mencampuri urusan dunia itu dan menimbulkan hal-hal yang tidak perlu. Makanya saat itu dia pun langsung segera mencari Lloyd untuk dia ajak lagi berpindah ke dunia yang lainnya dan melanjutkan pertarungan mereka di sana. Karena kan sebelumnya Mimi itu memang lagi buru-buru berpindah dan juga sambil mengimbangi serangan-serangan Lloyd yang memang sangat dahsyat. Makanya tanpa sadar malah jadi berpindah ke dunia ini. Nah saat itu ternyata Lloydnya malah sudah duduk bersama sang pemilik toko. Jadi ceritanya Lloyd di situ sedang diinterogasi dan dimarahi gitu cuy. Di sini sang pemilik toko dengan wajah yang kelihatan sedih pun mengatakan, belum lama ini aku membuat keputusan untuk menjalankan toko sendiri. Tapi aku belum pernah melihat pencuri yang sedinamis dan seagresif dirimu. Jadi katakan padaku dari mana asalmu dan siapa namamu. Kenapa kau mencoba untuk mencuri buku itu? Kau jangan khawatir, aku tidak akan melaporkanmu pada polisi. Sedangkan Lloyd yang di depannya yang sedang ditanya seperti itu malah lagi sibuk membuka bungkus roti. Cuma karena nggak bisa-bisa, akhirnya Lloyd pun sampai kesal sendiri dan berniat untuk membuang roti itu. Jadi sang pemilik toko yang melihat itu pun langsung membukakan itu untuk Lloyd. Lalu di saat itu juga Mimi juga sampai di tempat itu dan langsung mengajak Lloyd untuk berpindah. Tapi sebelum pergi Mimi juga sempat memberikan beberapa emas dan berlian seperti ini untuk sang pemilik toko. Jadi untuk sekalian mengganti kerusakan yang disebabkan oleh mereka sebelumnya. Tentu kalau dijual itu bakal menghasilkan uang yang sangat banyak. Makanya Mimi pun sempat mengatakan ambil saja kembaliannya. Oh iya, dan bisakah aku menggunakan sebagian kembaliannya itu untuk mendapatkan jam minggu ini? Ya sepertinya itulah salah satu alasan kenapa Mimi sering mengunjungi dunia itu. Yaitu untuk mendapatkan beberapa komik yang dia sukai. Sebenarnya Lloyd sendiri masih ingin tinggal sebentar di dunia itu. Cuma kan Mimi langsung menariknya dan langsung memindahkan mereka ke dunia yang berbeda lagi. Lalu setelah berpindah, mereka pun langsung melanjutkan pertarungan. Nah, cuma yang sangat mengejutkan di sini Mimi itu sempat mengatakan, kau pernah ke dunia itu sebelumnya bukan? Sepertinya kau mengerti traveler multiversal dengan cara yang mencurigakan. Cuma di sini belum dijelaskan apa maksudnya Mimi mengatakan seperti itu. Lalu setelah itu dia pun lanjut mengatakan, aku tidak percaya kau sampai tergoda oleh dunia lain saat kau masih bersamaku. Baiklah, kalau memang itu cara bermainmu, maka biarkan aku membawamu ke dunia yang sangat istimewa.
Mimi ini memang paling gak mau kalau Lloyd sampai tertarik pada hal lainnya saat sedang bertarung bersama Mimi. Pokoknya Lloyd juga harus tertarik banget pada pertarungan itu dan harus sama-sama ikutan saat menikmatinya. Tapi jika hanya kau berhasil untuk selamat dari serangan ekstra spesial ini, Lloyd yang mendengar itu pun hanya mengatakan serius dengan wajah yang kurang bersemangat seperti ini. Nah, di sini Mimi itu menggunakan teknik yang sebelumnya dia gunakan untuk menyerang Lloyd, yaitu Myriad of Kaleidoskull. Cuma ini levelnya jauh lebih mengerikan. Saat itu mulai muncul kepala tengkorak besar dengan jumlah yang sangat banyak, dan setiap dari kepala itu bisa memberikan serangan yang sangat mematikan. Lloyd pun yang diserang dengan serangan mengerikan sebanyak itu mulai menggunakan kecepatan yang sangat tinggi untuk terusan menghindar. Lalu setelah berhasil menghindari semuanya dan sampai di ujung, giliran Lloyd yang melancarkan satu serangan yang sangat dahsyat. Bahkan serangan yang Lloyd lancarkan itu sampai menghancurkan semua tengkorak yang Mimi ciptakan. Jadi teknik tingkat tinggi Mimi dihancurkan dengan serangan dahsyat itu. Tapi dari adu serangan dahsyat itu mereka kelihatan sama-sama saling menikmatinya. Nah, saat itu setelah menghancurkan semuanya, Lloyd pun terusan melesat ke arah Mimi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Walaupun kalau dilihat dari formasi tangan Mimi, sepertinya teknik serangan Mimi itu nggak akan habis ataupun berakhir sebelum Mimi yang menghentikannya. Jadi walaupun dihancurkan bakal terusan muncul yang baru dan bakal kembali memberikan serangan yang sangat banyak dan juga sangat mematikan. Makanya Lloyd pun lanjut melesat ke arah Mimi untuk menghentikan itu. Awalnya Mimi yang melihat itu sempat mengira apakah dia bakal berpindah ke dunia lain dengan menggunakan sihir altarnya. Karena memang kata Mimi ada dunia yang tidak terbatas. Tapi ternyata Lloyd malah sengaja menabrak Mimi dengan bagian kepalanya. Dan itu menjadi hantaman yang sangat keras, karena dilakukan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Apalagi setelah Mimi terpental akibat benturan itu, Lloyd pun langsung memukul tubuh Mimi dengan sangat keras. Bahkan kepala Lloyd aja sampai benjol. Setelah itu Lloyd lanjut melesat dan mendorong tubuh Mimi dengan kecepatan yang masih sangat tinggi. Sedangkan Mimi yang berusaha menghindari benturan lagi akhirnya sengaja membuka portal untuk berpindah ke dunia lain. Tapi ternyata malah tepat di atas sebuah bintang yang sangat panas. Jadi sebelum mengenai bintang itu, Mimi pun lanjut membuka portal ke dunia yang lain lagi. Tapi kan karena Lloyd juga makin memberikan serangan dan pukulan yang lebih kuat, jadi mereka bertarung itu sambil terusan berpindah-pindah dunia. Pokoknya ada banyak dunia yang mereka lewati sambil terusan memberikan serangan satu sama lain. Sampai akhirnya setelah membuka portal dan melewati beberapa dunia yang sangat berbeda, saat itu mereka pun saling menyerang dengan pukulan yang sangat kuat mereka masing-masing. Hingga menciptakan bentrokan kekuatan yang cukup dahsyat. Nah, baru setelah itu mereka mendarat di sebuah dunia yang dipenuhi dengan harta karun. Sepertinya dunia inilah yang sebelumnya Mimi sebut sebagai dunia yang sangat istimewa. Dan kemungkinan semua harta karun yang ada di tempat ini merupakan harta karun milik Mimi sendiri. Karena kalau kita perhatikan, di sini ada dua buah yang sebelumnya Mimi berikan pada Lloyd. Dan juga ada satu kain yang nyempil seperti ini. Kayaknya cuma Mimi doang yang sampai mengumpulkan benda-benda seperti itu dan sampai dia tempatkan di ruang harta karunnya. Tapi yang lebih mengejutkan bukan hanya banyaknya harta karun yang ada di tempat itu, melainkan sosok asli Mimikel yang akhirnya ditunjukkan tanpa menggunakan kotak. Ya walaupun masih cuma dalam bentuk siluetnya doang, tapi kan seenggaknya Mimi akhirnya melepaskan kotak itu dan menunjukkan wujud aslinya pada Lloyd. Kurang lebih bentukannya itu seperti ini cuy. Saat itu sambil duduk di atas tumpukan emas, Mimi pun mengajukan beberapa pertanyaan yang menarik pada Lloyd. Awalnya dia tuh bertanya, apakah kau benar-benar akan menghapus ingatanmu setelah ini? Apa yang kau pelajari dalam pertarungan ini jelas merupakan puncak dari seni kekuatan ataupun sihir dan masih banyak lagi. Sebenarnya masih ada jauh lebih banyak lagi yang ingin aku tunjukkan padamu. Jadi kenapa kau harus melupakan semua ini? Lalu Lloyd pun menjawab dan menjelaskan justru karena itulah alasannya. Sihir dan semua yang kau tunjukkan padaku itu merupakan masa depan. Sedangkan dunia berusaha menuju ke satu arah dan satu langkah pada satu waktu. Kalau hanya sekedar sedikit perkembangan teknologi, aku mungkin masih bisa menerimanya. Tapi apa yang kau tunjukkan padaku itu udah terlalu berlebihan, dan ini udah sama aja kayak spoiler. Lalu Mimi pun lanjut bertanya, tapi apa yang salah dengan itu? Dengan bertemu denganku, kau baru saja mengambil 10 miliar langkah ke depan. Tapi kan bagi Lloyd itu hal yang salah. Bagi Lloyd tidak masalah kalaupun dunianya tetap berjalan seperti sekarang, atau bahkan sekalipun mantra-mantra dari dunianya dikatakan sudah ketinggalan zaman, karena semuanya memang berawal dari hal yang kecil. Seperti mantra api yang tadinya cuma fireball, lalu berkembang lagi menjadi paralysis, inkinis, dan lalu berkembang lagi menjadi yang lebih kuat. Semua ada prosesnya, dan bagi Lloyd itu nggak masalah, karena yang Lloyd inginkan memang menikmati semua prosesnya itu.
Ya, soalnya Lloyd ini memang gak punya ambisi untuk menjadi yang terkuat atau bahkan menjadi sang penguasa dunia. Jadi untuk apa langsung mendapatkan sihir yang melampaui masa depan seperti itu? Mending nikmatin aja prosesnya secara perlahan dan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ya, intinya yang Lloyd inginkan adalah melihat semua bentuk sihir yang nantinya bakal membawa dunianya ke arah sana atau ke titik masa depan yang mereka maksud. Bahkan hanya dengan membayangkan itu aja udah ngebuat Lloyd sampai ngiler seperti ini. Setelah itu Lloyd pun lanjut mengatakan, seperti yang kau katakan, aku memang seperti seekor gajah di atas bola. Atau maksudnya dunianya terlalu kecil bagi Lloyd yang punya kekuatan yang sangat luar biasa seperti itu. Tapi aku tidak pernah merasa kalau itu sampai menahanku, setidaknya untuk sejauh ini. Lalu Mimi pun berkata, jika kau ingin tetap mengimbangi duniamu, maka kau bakal membutuhkan waktu yang sangat lama untuk sampai ke level ini lagi. Soalnya setelah ini Lloyd bakal menghapus semua ingatannya tentang pertarungannya melawan Mimi. Jadi otomatis semua pengetahuan yang dia dapatkan dari Mimi dan pertarungan itu juga bakal lenyap. Tapi bagi Lloyd itu tidak masalah, karena aku adalah seorang kutu buku sihir. Aku bisa meluangkan waktu untuk menyempurnakan kemampuanku. Nah, setelah mendengar semua itu, Mimi pun akhirnya mengatakan kalau memang begitu mari kita kembali ke duniamu. Dan kita lanjutkan di chapter berikutnya guys. Ya, sepertinya pertarungan mereka bakal berakhir di sini. Karena dari awal tujuan Mimi memang bukan untuk menguasai dunia Lloyd atau bahkan membunuhnya. Dia hanya ingin menikmati pertarungan melawan Lloyd dan sambil memberinya banyak pengetahuan dan hal-hal baru yang sangat luar biasa. Tapi dari pertarungan ini kita jadi tahu ternyata ada makhluk sekuat Mimi dan ternyata masih banyak dunia lain yang tidak terbatas di luar sana. Bahkan itu aja Mimi masih sangat menahan kekuatannya. Yo, ada Saveria dari Freza. Yang bisa lanjut cuma dia Nena Oji sama Ragna aja ya Min. Dari sebelumnya iya sih, karena kan musim kemarin gak ada yang ngebuat gue tertarik sampai pengen ngerangkum manga atau novelnya. Tapi kalau untuk nanti kedepannya sih gue pengen ngebahas Mizuso Kusai atau yang penyihir air itu. Gue udah mulai baca novelnya dan ternyata memang seru. Jadi nanti kalau gue udah kelar baca mungkin bakal mulai gue bahas. Thank you Freza. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam guru guys.